Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Ertambang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kasus untuk pertemuan kita yang ke-9, yaitu Robin Hood. Dengan saya, Rizky Cahyatun Nufus, dan 3 anggota kelompok lainnya, Cesar, Muhammad Latifur, dan Nabila Fahilma. A king does not bargain for the loyalty that every subject owes him. In the name of King John, pay or burn. Baiklah, kasus ini bercerita tentang Robin Hood yang melakukan pemberontakan melawan High Sheriff dari Nottingham. Pemberontakannya ini dipicu pertama kalinya oleh alasan pribadi. Namun, Robin Hood tidak mungkin melawan Sheriff sendirian. Nah, oleh karena itu, ia membentuk sebuah organisasi yang akan diisi oleh siapapun yang memiliki rasa keadilan yang tinggi dan juga ingin mengalahkan Sheriff. Akhirnya, dia membentuk kelompok kecil di hutan Sherwood yang bernama Merryman. Nah, setelah Merryman terbentuk, Robin Hood menunjuk 3 orang sebagai orang kepercayaannya, yaitu Scarlet, Little John, dan Mudge untuk menjalankan tugas khusus. Seiring berjalannya waktu, Merryman semakin berkembang menjadi organisasi besar dengan jumlah anggota yang bertambah banyak. Bertambahnya anggota Merryman justru menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya, mereka kekurangan pasokan makanan dan bahkan kekurangan dana untuk operasional organisasi mereka. Pada akhirnya, Baron mengajak Robin Hood untuk bekerja sama untuk membebaskan Raja Richard. Apabila Raja Richard berhasil dibebaskan, Robin Hood tidak akan menjadi buronan lagi dan masyarakat serta petani dapat hidup normal kembali. Nah, ini merupakan bagian organisasi dari Merryman, dengan Robin Hood sebagai leader, dan bawahannya Will, Scarlet, Little John, dan Mudge, dan member of Merryman. Jika kita asumsikan Merryman ini adalah sebuah perusahaan, maka Sheriff dan Pangeran John berperan sebagai kompetitor, Baron sebagai perusahaan lain yang akan mengajak Merryman untuk bekerja sama atau joint venture, penduduk dan petani berperan sebagai stakeholder. Nah, berdasarkan bagian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur organisasi dari Men sendiri ini tergolong struktur organisasi yang simpel. Nah, ciri-ciri dari struktur organisasi yang simpel ini, misalnya seperti tugas spesialisasi yang terbatas. Yang mengerjakan tugas-tugas penting itu hanya 3 orang, Will, Scarlet, Little John, dan Mudge. Terus, aturannya yang sedikit, hubungan yang informal antara pimpinan dan bawahan, kurangnya alat pelatihan, serta support system yang belum memadai. Nah, struktur organisasi ini tapi di satu sisi juga memberi keuntungan, misalnya dari sisi biaya administrasi yang rendah, mudah dalam koordinasi, lebih fleksibel, lebih cepat dalam mengambil keputusan, mudah beradaptasi, dan cekatan dalam menghadapi perubahan. Nah, struktur organisasi ini biasa digunakan atau biasa berlaku untuk organisasi yang baru saja berkembang atau baru saja dibentuk. Tetapi untuk Merryman yang semakin hari semakin anggotanya semakin bertambah, struktur organisasi seperti ini tidak cocok lagi digunakan dan tidak efektif. Akan lebih baik jika struktur organisasi diganti menjadi struktur organisasi yang fungsional atau yang lebih kompleks, sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Dari kasus ini kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh Robin Hood dan Merryman. Yang pertama, anggota Merryman yang semakin bertambah menyebabkan penurunan kedisiplinan dan juga hubungan interaksi antar anggota dan pemimpin yang kurang baik dan pendapatan organisasi yang menurun. Nah, masalah kedua adalah bertambahnya anggota Merryman juga membuat sumber daya organisasi semakin menipis, seperti pasokan makanan, sumber daya keuangan, dan juga biaya operasional yang semakin membengkak. Masalah terakhir adalah Sheriff yang menjadi lawan utamanya Robin Hood menjadi semakin terorganisir. Sumber daya mereka yang semakin banyak dan bahkan mempunyai kerjasama politik dengan Pangeran John sebagai penguatan, serta
mulai mencari tahu apa saja kelemahan dari Merryman. Berikut adalah analisis SWOT dari Merryman. Dengan kekuatan, Robin Hood yang merupakan leader mempunyai kepemimpinan yang kuat di Merryman, dan Merryman yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak serta cukup populer. Merryman yang cukup populer di hutan Sherwood dan Nottingham dan mendapat dukungan yang kuat dari petani dan penduduk. Nah, untuk kelemahannya, pengelolaan sumber daya manusia di Merryman tidak efektif, serta berkurangnya kedisiplinan dan interaksi antar anggota dan pemimpin, dan juga terbatasnya sumber daya keuangan. Nah, untuk opportunity atau beberapa peluang bagi Merryman yaitu dapat memperluas wilayah ke hutan lain selain hutan Sherwood dan mendapat dukungan dari masyarakat yang juga tidak menyukai sheriff, serta adanya tawaran kerjasama dari Baron yang merupakan kesempatan emas bagi Merryman jika mereka dapat membebaskan Raja Richard. Nah, selanjutnya yang terakhir ancaman dari untuk Merryman sendiri adalah Sheriff dan Pangeran John yang merupakan lawan dari Merryman semakin kuat dan susah dikalahkan. Dan Pangeran John juga memiliki kekuasaan atas Nottingham dan hutan Sherwood, serta travelers yang selama ini melewati hutan Sherwood sudah tidak melewati hutan lagi karena mereka lebih memilih jalur lain yang lebih mahal daripada harus melewati hutan Sherwood dan barang-barang mereka dijarah oleh Merryman. Selanjutnya adalah alternatif strategi. Di sini kami membuat beberapa strategi alternatif yang dapat dipilih oleh Robin Hood. Yang pertama yaitu tetap menjalankan misi mereka, rob the rich and give to the poor. Namun dengan pertimbangan bahwa travelers mulai menghindari jalur melalui hutan Sherwood sehingga target jarahan berkurang, dan dalam kondisi organisasi yang seperti saat ini, visi tersebut tidak akan bisa digunakan untuk waktu yang panjang. Lalu yang kedua, Robin Hood dapat bergabung dengan Baron untuk menambah kekuatan pasukan dengan membebaskan King Richard untuk merebut kembali tahta Prince John. Sehingga apabila Prince John tidak lagi memiliki jabatan, maka Sheriff akan dapat dikalahkan oleh Merryman karena selama ini Sheriff didukung penuh oleh Prince John. Tetapi apabila mereka gagal membebaskan King Richard, nyawa Robin Hood dan para anggota Merryman akan terancam. Dan strategi terakhir adalah membatasi jumlah pasukan atau anggota. Dengan berkurangnya anggota Merryman, maka tingkat kedisiplinan dalam organisasi dapat diatur dengan mudah. Selain itu, masalah kekurangan makanan dapat diatasi karena jumlah anggota yang tidak melebihi batas. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, jumlah anggota yang terus bertambah membuat perkemahan kecil Merryman menjadi semakin besar dan membuat pasokan logistik mulai menipis. Artinya, strategi yang dilakukan Robin Hood dan Merryman belum cukup baik. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi yang belum disesuaikan dengan kapasitas perusahaan, di mana jika jumlah anggota bertambah, maka seharusnya beriringan dengan meningkatkan resource. Merryman menggunakan struktur organisasi sederhana dengan gaya manajemen top-down. Struktur organisasi sederhana seperti ini dinilai lebih efektif dan efisien digunakan pada awal mula berdirinya Merryman. Tetapi jika struktur organisasi ini masih diterapkan hingga saat ini, yaitu saat anggota Merryman yang jumlahnya sangat banyak, tentu strategi ini tidak lagi efektif dan harus diganti dengan struktur organisasi yang lebih kompleks atau functional structure. Dan setelah menimbang beberapa strategi alternatif yang telah dipaparkan, menurut kami strategi yang paling efektif untuk diterapkan adalah strategi kedua, yaitu bergabung dengan Baron. Selanjutnya ada 3 rekomendasi terkait analisis yang telah dipaparkan. Rekomendasi pertama adalah staffing the organization. Robin dibantu Mudge dapat segera merombak dan menyusun tim manajemen baru yang dibutuhkan, membuat tim dengan kombinasi anggota yang berbakat, berpengalaman, dan terampil serta mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.
lalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas perusahaan, memilah dan mempertahankan karyawan yang berbakat, serta mengadakan perekrutan dengan anggota yang berpengalaman dan mempunyai talenta di bidangnya untuk manajemen baru yang sedang dibuat, agar bertambahnya jumlah anggota diiringi dengan bertambahnya resource dari segi pemenuhan logistik dan uang. Setelah Merriman mempunyai organisasi yang efektif, maka Robin Hood dapat berkoordinasi dengan Baron untuk merancang strategi untuk membebaskan King Richard, atau dapat diasumsikan perusahaan dapat bekerja sama merumuskan strategi baru agar mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah acquiring, developing, and strengthening the resource and capabilities. Merriman telah memiliki sumber daya utama, yaitu banyaknya jumlah anggota. Kurangnya resource menuntut perusahaan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memperkuat sumber daya yang ada. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan rutin untuk karyawannya sebagai upaya pengembangan diri, peningkatan kemampuan berbasis pengetahuan, serta peningkatan kemampuan berbasis keterampilan. Dari serangkaian usaha pengembangan tersebut, diharapkan Merriman akan mempunyai kapabilitas baru untuk bekerja sama dengan Baron. Rekomendasi terakhir yaitu structuring the organization and work effort. Dalam merumuskan suatu strategi, sebuah organisasi harus mempunyai struktur yang mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Merriman yang mempunyai desain organisasi top-down harus mengevaluasi apakah desain tersebut sudah efektif dengan strategi yang akan dibuat oleh Robin Hood dan bawahannya. Robin Hood juga harus menetapkan garis wewenang yang jelas, hubungan pelaporan, dan rantai perintah yang efektif. Setelah itu, Robin juga memutuskan berapa banyak otoritas pengambilan keputusan untuk didelegasikan kepada bawahannya, sehingga dengan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi, rantai komando akan efektif dan Merriman dapat bekerja sama dengan Baron yang menghasilkan sinergi. Sekian presentasi dari kami. Selalu cuci tangan, hindari keramaian, dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di kelas besok ya.